Haha, ya, langsung kebayang Star Trek ya. Banget. Nah, intinya bab ini tuh ngajak kita buat merangkul kemungkinan tanpa batas gitu. Sumber inspirasinya dari cerita keluarga penulis yang, wah, menyentuh banget. Ada kutipan bagus juga dari Audrey Hepburn di sini. Tidak ada yang mustahil. Kata itu sendiri mengatakan, saya mungkin. I'm possible. Keren ya? Keren. Jadi pesannya kuat soal possibility ya. Betul. Jadi, misi kita hari ini bareng Anda, pendengar, itu buat nangkep pesan inti soal kemungkinan ini. Lewat cerita nenek si penulis, Nana. Oh ya, soal judul Beam Me Up Scotty itu kan frasa ikonik Star Trek buat teleportasi instan. Iya, kayak pindah tempat sekejap gitu. Nah, ini jadi kayak simbol buat melampaui batasan normal lah. Mencapai sesuatu yang kayaknya nggak mungkin. Secara cepat. Menarik sih cara judul ini ngebungkus idenya. Setuju, langsung ngasih nuansa melampaui batas. Oke, kita mulai dari tokoh utamanya ya. Nana, nenek penulis yang umurnya sampai 100 tahun. Wah, 100 tahun. Bayangin deh. Iya kan, hidup seabad penuh gitu. Dia ngalamin zaman telepon baru ada, mobil, TV, pesawat, komputer, internet, bahkan rock and roll. Gila nggak sih? Itu rentang waktu yang luar biasa banget perubahannya. Nah, tapi tebak deh, dari semua kemajuan teknologi canggih itu, apa yang paling bikin dia bengong? Apa ya? Pendaratan di bulan? Itu salah satunya. Tapi ada satu lagi yang nggak disangka. Dispenser minuman soda di McDonald's. Serius? Kok bisa? Gitu, ngeliatin mesin itu ngisi gelas, terus dia gumam sendiri. Gimana caranya mesin itu tahu kapan harus berhenti? Lucu ya kedengerannya. Tapi ini menarik banget buat dianalisis loh. Gimana tuh? Kenapa coba dispenser soda yang buat kita mungkin biasa aja, justru lebih ajaib buat Nana dibanding katakanlah internet atau pesawat terbang yang jelas-jelas lebih rumit. Ini nunjukin banget gimana persepsi kita soal apa yang mungkin dan nggak mungkin itu dibentuk sama kerangka acuan kita. Sama apa yang udah kita anggap normal. Jadi karena dia nggak ngerti cara kerjanya gitu ya? Bisa jadi teknologi yang mekanismenya tuh tersembunyi, yang kerjanya kayak otomatis, tanpa kelihatan ada orang yang ngendaliin langsung, itu kadang emang terasa lebih kayak, sihir. Kita tahu pesawat itu rumit, tapi ya kebayanglah ada pilot, mesin, sayap. Kalau dispenser soda itu kan kayak tahu sendiri kapan mesti berhenti. Proses berpikir si mesin itu yang mungkin buat Nana terasa, wah, misterius, ajaib, melampaui pemahaman dia saat itu. Oh, masuk akal, masuk akal. Jadi bukan soal rumitnya, tapi soal prosesnya yang nggak kelihatan ya? Bisa dibilang gitu. Visibilitas prosesnya. Nah, puncak cerita Nana ini yang paling seru. Ada di pengalaman naik lift. Oke, gimana ceritanya? Jadi suatu hari, keluarga ngajak Nana makan di restoran lantai 45 sebuah hotel. Mereka masuk lift bareng-bareng, terus ada seseorang, mungkin nggak sengaja kali ya, malah mencet tombol lantai tempat mereka udah ada, pas pintu ketutup, jadi mencet lantai dasar lagi gitu. Oh, jadi nggak kemana-mana dong liftnya? Persis. Akibatnya, pintu lift ya langsung kebuka lagi di lantai yang sama. Nah, si Nana ini dengan santainya melangkah keluar. Mungkin dia mikir, wah baru aja melasat 45 lantai dalam sekejap mata gitu kan. Sambil ngerapiin rambutnya dia cuma gumam ke dirinya sendiri. Kenapa tidak? Why not? Luar biasa reaksinya. Kebayang nggak sih ekspresi keluarganya pas denger itu? Pasti pada melongo ya. Nah, momen why not ini dia jantung dari bab Beam Me Up Scotty. Intinya di situ ya? Ya, ini tuh bukan cuma soal, nerima hal aneh aja. Tapi ini representasi dari keterbukaan yang radikal banget terhadap kemungkinan. Mungkin karena dia udah menyaksikan begitu banyak hal yang dulunya dianggap mustahil jadi kenyataan selama 100 tahun hidupnya itu. Batasan mental dia soal apa yang mungkin terjadi tuh udah lentur banget. Jadi udah nggak terlalu kaget sama hal-hal baru gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pengalaman hidupnya bikin dia jadi, kurang terikat sama ekspektasi normal yang seringkali malah ngebatasin kita kan. Jadi pesan intinya tuh bukan cuma soal optimis aja, tapi lebih ke melepaskan asumsi-asumsi kaku tentang gimana dunia seharusnya bekerja. Melepaskan asumsi ya? Betul. Bab ini kan secara gamblang ngajak kita, gimana kalau kita coba adopsi sikap why not ini buat tujuan dan impian kita sendiri. Pas kita hadapin ambisi besar yang rasanya kok mustahil,
bisa nggak kita respons dengan keterbukaan kayak Nana tadi? Bukan dengan, nggak mungkin lah, gitu. Nah, ini nyambung lagi ke kutipan Audrey Hepburn tadi ya. I'm possible. Tepat sekali, saling menguatkan pesannya. Nah, ini jadi pertanyaan reflektif yang bagus buat Anda nih pendengar. Coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih Anda nangkap diri sendiri mikir, nggak mungkin gitu, soal ide besar atau peluang? Mirip kayak reaksi awal Nana ke dispenser soda tadi mungkin. Iya. Mungkin karena rasanya terlalu di luar kebiasaan atau terlalu bagus buat jadi kenyataan gitu kan. Seringkali begitu ya. Terus, gimana kalau kita coba pinjam dikit aja sikap why not si Nana ini pas kita lagi hadapin tantangan berat berikutnya? Atau pas lagi ngerencanain impian kita? Kira-kira perspektif apa ya yang bisa berubah kalau kita nyoba ngedeketinnya dengan keterbukaan radikal semacam itu? Menarik buat dicoba sih. Jadi, kalau dirangkum nih, intisari dari penjelajahan kita kali ini tuh ya soal kekuatan merangkul kemungkinan dengan pikiran terbuka. Meniru penerimaan luar biasa yang dicontohin Nana lewat momen why not-nya yang ikonik itu. Betul. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran lagi nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Gini, Nana bisa nerima keajaiban lift itu mungkin bukan cuma karena dia naif atau gimana ya, tapi justru karena dia udah menyaksikan begitu banyak hal yang dulu dianggap mustahil, jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pengalaman panjangnya itu udah kayak mengkalibrasi ulang batas kemungkinan buat dia. Oh, jadi karena udah terbiasa sama kemustahilan yang jadi nyata ya? Nah, itu dia. Sekarang, coba deh Anda pikirin sejenak. Hal mustahil apa sih yang udah pernah Anda saksikan terwujud? Atau bahkan yang udah Anda atasi sendiri dalam hidup Anda? Iya juga ya. Mungkin sesuatu yang dulu Anda anggap, wah, jauh banget di luar jangkauan. Sekarang malah jadi kenyataan Anda. Pasti ada sih ya kalau direnungin. Nah, gimana kalau mengakui pencapaian atau perubahan mustahil yang udah Anda lalui itu bisa jadi semacam bahan bakar? Bisa nggak sih pengakuan terhadap kemustahilan yang udah terlampaui itu memperkuat keyakinan Anda buat nyambut kemungkinan-kemungkinan luar biasa lainnya di masa depan? Wah, dalam juga ya. Mengingat apa yang sudah terjadi bisa jadi kunci buat ngebuka pintu bagi apa yang akan datang. Gitu kira-kira. Pertanyaan yang kuat banget itu buat direnungkan lebih lanjut. Oke deh, kayaknya sampai di sini dulu penjelajahan kita kali ini. Iya, semoga bermanfaat ya. Pastinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.